saya Dede Intan Rahayu, anggota Latsar CPNS PPSDM Kemendagri Regional Bandung, Angkatan 24, Kelompok 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Disimak ya videonya. Sebelum lebih jauh membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, mari kita sedikit mengingat tentang sejarah Indonesia. Ada 5 titik atau peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Terbentuk tanggal 20 Mei 1908, Budi Utomo yang melatar belakangi kebangkitan nasional. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia terbentuk pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Juga menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Dan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Keempat, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kelima, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu, wawasan kebangsaan itu apa sih? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri kita sebagai warga negara yang mencintai tanah air dan lingkungannya dalam berbangsa dan bernegara. Jika berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita tidak akan lepas dari 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang sebelumnya kita kenal dengan pilar negara. Apa saja sih 4 konsensus dasar tersebut? Yang pertama, ada Pancasila. Pancasila disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kemudian sekarang kita peringati Hari Pancasila. Selain berfungsi sebagai landasan negara, Pancasila berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, ada NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhina, Ika, Tunggal, ia berarti berbeda-beda, tapi tetap hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selain 4 konsensus dasar, kita juga memiliki 4 identitas negara atau simbol negara, yakni bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, bagaimana materi wawasan kebangsaannya? Menarik bukan? Sekarang kita akan membahas nilai-nilai bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara ialah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita sudah melaksanakan bela negara?
Di antaranya, ada beberapa nilai dasar bela negara dengan 5 indikator. Yang pertama, indikator cinta tanah air, ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, indikator sadar berbangsa dan bernegara, ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. 3. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, ditunjukkan dengan adanya sikap paham betul nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang terakhir, indikator kemampuan awal bela negara, ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensial, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas nikmatnya yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ASN, kita harus tahu nilai-nilai dasar dari seorang ASN, yakni salah satunya memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan dengan prinsip-prinsip keahlian. Selain nilai dasar ASN yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat juga fungsi ASN, di mana sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Implementasi dari bela negara bagi seorang ASN diantaranya yakni bersifat profesional, disiplin dan tanggung jawab, dan menjaga lingkungan sekitar. Sekian pemaparan materi wawasan kebangsaan dan bela negara dari saya. Yuk mulai melaksanakan aksi bela negara dari diri sendiri, dari hal kecil, dan yang paling penting dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.